warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di latihan rutin pramuka. Di sini Kak Rosi akan menyampaikan sedikit materi ya tentang desain grafis. Nah, nanti apa aja sih desain grafis itu, kemudian aplikasi aja yang dipakai, kemudian sedikit nantinya Kak Rosi beri ulasan mengenai software apa yang digunakan untuk desain grafis. Di sini Kak Rosi akan menjelaskan mengenai materi yaitu desain grafis. Nah, pada latihan pramuka untuk kali ini yang dipersembahkan oleh Muhammad Farul Razi SPD. Nah, yang pertama untuk desain grafis, definisinya dulu ya. Definisi desain grafis itu ada dua menurut Suyanto, yaitu aplikasi dari keterampilan seni dan komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan industri. Menurut Jessica Helvan, komunikasi kompleks kata-kata dan gambar, angka-angka dan grafis, foto-foto dan ilustrasi yang membutuhkan pemikiran khusus dari seorang individu yang bisa menggabungkan elemen-elemen ini sehingga mereka dapat menghasilkan suatu hal yang khusus, sangat berguna, mengejutkan, sehingga memukau, dan juga yang mestinya mudah diingat. Nah, dari desain grafis ini biasanya untuk perkembangan zaman ya. Untuk perkembangan zaman, desain grafis ini mengalami perubahan dan juga suatu adaptasi dari teknologi juga, sehingga bukan hanya segi bisnis saja dan industri. Sekarang desain grafis juga merambah di dunia pendidikan atau dunia hiburan ya. Dan untuk menurut Dadon Siombing memperkerjakan sebagai suatu elemen seperti marka, simbol dan sebagainya. Ada juga mendapat dari Michael Kiger dan juga Belhen. Kategori desain grafis itu ada sekitar 5 hal, yaitu yang pertama dalam bentuk dimensi, yaitu percetakan, nanti bisa berupa buku, majalah, poster, leaflet, flyer, pamflet, dan perikanan. Yang kedua bisa berupa desain web ya, desain web, halaman web, kemudian film, dokumentasi biasanya, kemudian identifikasi logo ya, secara desain grafis bisa bentuk arsitek, taman dan sebagainya. Yang kelima adalah desain produk, biasanya buat market atau marketing, yaitu yang bisa digunakan untuk desain industri, bisnis, biasanya seperti itu. Dalam aplikasinya ada beberapa. Yang pertama aplikasi pengolahan untuk tata letak atau layout. Yang pertama bisa menggunakan Adobe FrameMaker, Adobe InDesign, Adobe Maker, Corel, kemudian Microsoft Publisher dan QuickExpress. Itu untuk pengolahan tata letak atau layout. Untuk aplikasinya, aplikasi yang lain sesuai kategorinya. Ada aplikasi pengolahan vektor atau grafis. Itu juga yang pertama bisa menggunakan Adobe Illustrator, Canva Canvas, Corel Draw, Macromedia, Freehand, Meta Creation, dan juga banyak lainnya sebenarnya. Itu tergantung dari si penggunanya juga, jadi tidak terbatas. Ada juga aplikasi pengolahan gambar. Gambar juga banyak, ada Adobe Photoshop, Corel PhotoPoint, Corel Draw juga bisa, Macromedia Express, Painter, dan juga dan lain-lainnya. Ada, itu tergantung dari si penggunanya juga, mau menggunakan yang mana, kebutuhan yang mana juga. Kemudian aplikasi pengolahan film atau video bisa menggunakan Adobe After Effects, Power Director, kemudian sampai dengan Camtasia. Yang lebih keren sekarang biasanya penggunaan yang paling fleksibel KineMaster biasanya.
untuk di kalangan-kalangan kita yang suka portable biasanya menggunakan Canvasbar ya. Untuk aplikasi multimedianya bisa banyak pilihannya. Makromedia masih mendominasi sampai dengan Ezidia. Kemudian pengertian dalam desain grafis itu tidak lepas dari yang namanya vektor dan bitmap. Apa sih vektor? Apa sih bitmap itu? Nah, di sini akan Kak Rosi jelaskan sedikit aja. Vektor serangkaian instruksi matematis yang dijabarkan dalam bentuk garis dan bagian-bagian lain yang saling berhubungan dalam suatu gambar. Untuk bitmap adalah gambar bertipe raster mengandalkan jumlah piksel dalam satu satuan tertentu, sehingga yang digunakan untuk bitmap sama vektor yang lebih condong, yang lebih baik itu biasanya vektor, tapi yang sering kita gunakan adalah bitmap. Sekilas ini mengenai gambar vektor yang ingin Karsi jelaskan. Bedanya di mana sih vektor sama bitmap? Ini gambarnya. Jika ada gambar sepeda, kalau kita zoom ya, makin kita perkecil sampai titik terkecil itu tidak akan pecah ya. Sampai titik terkecil, coba lihat gambar pada sepeda itu sudah di zoom berkali-kali, sudah di zoom kemudian di zoom lagi, tidak pecah. Itu adalah ciri-ciri pada vektor. Sedangkan jika pada gambar bitmap ya, bitmap, nah ini pada gambar yang sama, nah jika diperkecil lagi, lihat akan pecah. Itu yang namanya perbedaan bitmap. Karena bitmap dari jumlah titiknya, semakin titiknya banyak dan rapat semakin jelas. Tapi kalau titiknya semakin besar dan sedikit itu akan pecah. Jadi seperti itu. Itulah perbedaan dasar dari vektor dan bitmap. Nah, kelebihan dan kekurangan vektor ya. Untuk kelebihannya, ruang penyimpanan biasanya untuk objek lebih efisien. Objek gambar pun vektor dapat diubah ukurannya dan bentuk tanpa menurunkan mutu penampilannya. Dapat dicetak pada resolusi tertinggi pada printer Anda. Menggambar dan menjunting bentuk vektor relatif lebih mudah dan menyenangkan. Biasanya menggunakan yang berbasis vektor adalah Corel Draw. Dan untuk kekurangannya, tidak dapat menghasilkan objek gambar vektor yang prima ketika menggunakan konversi objek gambar tersebut dari format bitmap. Kekurangan dan kelebihan bitmap. Bitmap sendiri untuk kelebihannya dapat ditambahkan efek khusus tertentu sehingga dapat membuat objek tampilan suatu keinginan, dapat menghasilkan objek gambar bitmap dan objek gambar vektor dengan cara mudah dan cepat. Hasilnya pun juga dapat ditentukan. Kekurangannya, objek gambar tersebut memiliki permasalahan ketika diubah ukurannya, jadi lebih gambar diperbesar akan pecah. Itulah kelemahannya. Biasanya kalau pengolahan bitmap itu orientasinya bisa menggunakan Photoshop ya. Corel Draw yang harus kita bagi ini pengolahan untuk vektor. Corel Draw sendiri adalah perangkat lunak, sejenis perangkat lunak untuk pengolahan grafis berbasis vektor yang handal yang digunakan para desainer untuk membuat peta, poster, iklan dan lain sebagainya. Untuk kelebihan dari Corel Draw sendiri, yang pertama gambarnya berbasis vektor, selain karena penampilannya juga sangat mudah dan mudah dipelajari, sehingga sangat bagus jika dikolaborasikan dengan software yang lainnya, sehingga kita lebih banyak berinovasi, kita lebih mudah. Jadi seperti itu. Kekurangannya memakan banyak memori yang jelas semakin besar dan juga warna yang dicetak semakin tidak akurat. 4. Membuat objek tabel tidak semudah membuat tabel seperti di Microsoft Word biasanya. Photoshop
Nah, ini yang orientasinya menggunakan bitmap tadi ya. Jadi kalau Photoshop sendiri juga pengolahan gambar, tapi orientasinya menggunakan bitmap. Sehingga Photoshop ini banyak versinya juga. Kelebihan Photoshop, tulisan dan gambar yang tertentu, membuat tekstur dan material beragam. Edit foto gambar lebih mudah ini, karena kan sama-sama bitmapnya. Kekurangan dari Photoshop adalah yang pertama, kelemahan Adobe Photoshop sendiri. Pada penciptaan image pada Adobe Photoshop hanya bisa digunakan untuk menciptakan image statis. Jadi hanya menggabung-gabungkan saja. Format gambar. Nah, biasanya pengolahan bisa berupa JPG, PNG, GIF, TIFF atau BMP. Ini memiliki keterbatasan sendiri-sendiri. Nah, sekian tentang ilmu dasar mengenai desain grafis. Jika ada pertanyaan lebih atau ingin menggali lebih banyak, bisa hubungi Kak Rosi. Nanti informasi apapun nanti silakan tanyakan di Ambalan, nanti biar bisa diteruskan di Kak Rosi. Ya, sekian materi dari Kak Rosi. Kurang lebihnya mohon maaf. Ingat, tetap jaga kesehatan. Walaupun di rumah, tetap berinovasi, kreativitas juga harus nambah. Ya, jangan lupa subscribe buat YouTube kita. Ya, jangan lupa like dan komen juga. Beri komen yang sebanyak-banyaknya di sini. Ya, yang banyak. Oke, sekian. Salam Pramuka.